tidur. Oh, Heeh. cucunya ini ya laki-laki ya? Iya, saya banyak cucu, sudah 7 saya, ada cowok, ada cewek. Oh, Masya Allah. 7 sudah. Iya kemarin kan waktu pas pelatihan tasin ada tuh cucunya ikutan. Yang cowok tuh kalau nggak salah. Ikut yang bunda. Kelihatan sama saya. Alhamdulillah. Ini ada lagi yang buka video. Bunda Fitri dari Jogja ya? Kedenger nggak Bunda Fitri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Safitri ya Pak Ustadz Faisal. Oh, Masya Allah, Bunda. Yang ini ya, dari temannya Bunda SK ya? Ya, Bro Heska yang kemarin saya WA Pak Ustadz Faisal. Safitri saya. Iya, benar-benar. Saya di Tangerang Selatan, Pak. Oh, ini satu komplek dengan Bunda SK di WSD? Dekat. Enggak Oh, satu dekat. kompleks sih, cuman berdekatan lah. Oh, berdekatan dengan Bunda Ya. SK. Nah, kalau untuk hari ini, alhamdulillah, kalau untuk hari ini kita khusus untuk pelatihan salat usu aja ya, ayah bunda semuanya. Tapi bentuknya ini adalah tanya jawab dengan Habib Hari, karena materi-materinya itu sudah kita buatkan dalam bentuk video. Dan jadi insya Allah setiap hari kita akan share materinya dari awal wudhu sampai akhir salat. Nah, oke ya, bentar ya. Kita tunggu Abdi Pak Hari. Insya Allah beliau masuk jam 10 lewat 10. Siap. Mana ya tadi Bunda Sapitri? Assalamualaikum Bunda. Saya mau tanya nih. Bunda Sapitri. Bun, kemarin Ustadz Faisal. pertama kali ya ikut pelatihan tahsin ya? Iya, baru kemarin itu saya baru Jumat ikut. Oh, Udah itu telat nih. alhamdulillah. Ikutnya full nggak dari pagi sampai siang? Dari petang. Dari pagi Ya. Dari jam 7 sampai jam ikut jam 9. Oke, siap. Gimana Bun testimoninya? Alhamdulillah, baru pertama sih ya. Baru pertama ya. Iya benar. Insya Allah ya. Nanti kita udah pertemuannya kan berapa ya kalau pelatihan tahsin itu ya? Iya. Bentar ya, kan siapa Habib Bahri dulu. Oke, mana lagi ya? Bismillah. Nah, ini ada Bunda Sri Hastuti. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah. Bun, gimana kemarin di tes langsung? Enggak kapok ya? Enggak lah, biar aja. Biar enggak bisa, pokoknya lanjut terus. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat. Nah, soalnya Masya Allah banget nih, Bun. Habis kapan lagi udah lansia. Mungkin pesertanya paling tua saya, jadi kapan lagi belajar gitu. Oh, Masya Allah. Umur berapa, Bun? Nanti Agustus 69. Oh, 69. Kemarin ada tuh yang udah 70-an tuh. Bunda Mamik berapa ya? Lupa lagi. Hadir nih Bunda Mamik. Nah, ada nih Bunda Mamik. Khawatirnya kalau saya keluar nanti kesempatannya nggak ada lagi. Jadi pokoknya walaupun nggak bisa, pokoknya saya lanjut aja. Insya Allah. Allah. Siap. Berkah Bunda. Bunda rumahnya di mana Bun? Lupa lagi saya. Jogja. Oh, Jogja. Satu klan nih dengan Bunda Fitri nih. Dari Jogja nih, yang pintunya pink nih. Oh,
Kalau di Jogja ada Askar Kauni enggak, Ustaz? Ada Bunda, ada Mahat Askar Kauni ada di, aduh lupa lagi Jogjanya di mana ya. Ada tempatnya pokoknya asri deh, indah gitu. Banyak Oh, pohon gitu. gitu. Ada, nanti Bunda bisa berkunjung ke Mahat Askar Kauni yang ada di Jogja. Kulon Ya Progo. nanti. Oh, Kulon Progo jauh, Ustaz. Oh, jauh ya sama Bunda ya? Jauh. Oh, Bunda berarti di Jogjanya ya? Sleman. Oh, di Sleman. Oh, siap. Kalau Bunda Fitri di mana Jogjanya nih? Prambanan, Sleman. Oh, Prambanan, dekat tuh sama Sleman. Bunda Sriastuti. Hmm? Sama-sama di Sleman. Sama-sama Halo, Sleman, tapi Bunda Assalamualaikum Fitri. Bunda. Waalaikumsalam, Bunda Fitri. Saya Sleman Godean. Oh, Godean, ya. Moga-moga kapan-kapan bisa bersilaturahmi. Insya Allah, amin. Talabul ilmi ya, Bun. Ya, Di Bekasi ada nggak, Ustaz? Alhamdulillah ketemu dengan sesama orang Sleman. iya, ketemu di sini. Sarah. Siap nih. Kita sapa juga Bunda Riana. Terdengar nggak ya? Bunda Riana? Ustaz Askar Kauni di Bekasi di mana ya? Askar Kauni di Bekasi. Bentar ya Bun, saya ingat-ingat dulu. Di Bekasi di mana ya? Kalau di Cikarang saya tahu Bun. Sekarang jauh ya. Iya. Di Bunda Bekasi, rumahnya di Bekasi? ada di itu Jati Bening. Oh, Jati Bening. Siap, siap. Nanti deh Bun, saya lupa lagi. Di Bekasi di mana ya? Mas Askar Kauni di Bekasi. Oke, ya. Siap Bunda. Ada Bunda Meliza. Assalamualaikum Bunda Meliza. Terdengar nggak ya suara saya sama Bunda Meliza? Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Bunda aslinya di mana nih? Saya dari Ar-Rahman Bekasi, Ustaz. Oh, sama tuh Bekasi. Banyak yang satu kota ternyata nih di sini sekarang. Ustaz bukannya di Cipayung, Tat? Iya, betul. Saya di Cipayung, Bunda. Hmm. Alhamdulillah. Bentar lagi ya, kita tunggu Abi Fahrinya masuk nih ke ruang Zoom. Insya Allah kita akan mendengarkan sedikit pembukaan dari beliau dan ayah bunda semuanya bisa tanya jawab. Nah, kira-kira yang udah punya pertanyaan siapa nih? Silakan aja langsung raise hand ya. Ada fitur di bawah di handphonenya. Nah, udah angkat tangan aja nih. Bunda Danis. Oke, alhamdulillah udah ada 2 yang mengangkat tangan. Sama Bunda Sri Hastuti nih, alhamdulillah. Bunda Wahyu Ningsi juga angkat tangan.
Oke, alhamdulillah abinya udah masuk nih. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Faisal, sehat? Alhamdulillah sehat Bi. Bi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ini baru juga nyampe di apartemen. Insya Allah kita baru selesai pelatihan sholat khusyuk untuk masyarakat Depok. Dan Masya Allah, alhamdulillah. Habis pulang dari ini ya dari Rasul, Masya Allah. Tak henti-hentinya nih selama bulan Ramadan nih. ya ini Mas Faisal dari wasilah jalan Mas Faisal ini mudah-mudahan berkah buat semua ya. Amin, amin, amin. Masya Allah, alhamdulillah. Oke Abi, kita buka terlebih dahulu ya. Tadi udah sapa-sapa sih sama ayah bunda semuanya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad ini, di hari mana alhamdulillah di Ramadan yang ke-13 ini. Ayah bunda semuanya alhamdulillah bisa hadir di ruang Zoom pada hari ini. Insya Allah hari ini merupakan pertemuan kedua dengan Habib Fahri secara langsung walaupun via Zoom. Dan agendanya kita masih membahas tentang sholat khusyuk ya ayah bunda semuanya. Dan bentuk pertemuan ke kita pada hari ini adalah kita hanya sekedar tanya jawab aja ya, karena materinya sudah di-share dalam bentuk video di grup pelatihan sholat khusyuk dan juga tahsin. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir sekitar 25 orang nih Abi Pari semuanya. Dan rata-rata ini adalah bunda-bunda nih. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Dan kalau misalkan lihat di grup, antusias yang paling interaksi nanya di grup itu paling banyak adalah grup bunda-bunda semuanya nih. Kalau yang ayahnya sedikit nih partisipannya untuk bertanya. Nggak tahu nih, mungkin apa bunda-bunda semuanya banyak bermasalah. Enggak sih, bukan itu intinya. Tapi intinya bunda-bunda semuanya ya berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya agar bisa lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Alhamdulillah Abi ini udah ada yang bertanya nih. Saya langsung aja ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu coba cek mic dulu Bunda Danis, terdengar? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Oke, siap. Bunda, langsung aja pertanyaannya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat ya. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran berpuasa. Ada beberapa pertanyaan ini Abi. Ya, silakan Bunda. Yang pertama, kemarin sudah dijelaskan tentang kalau misalnya kita berwudu, apa yang ada di hati kita gitu kan, misalnya pas nyuci tangan itu kan harusnya gimana, mungkin apa dari tangan kita banyak dosa atau gimana agar dosa-dosanya lepas gitu. Ampuni Bunda. Jangan di sini. Agar dosa-dosa kita berguguran ketika kita berwudu. Ya, kalau misalnya pas kita udah di tengah jalan atau malah udah selesai wudu, dan ternyata kita baru ngeh, oh ya pikiran saya tadi pas wudu masih kemana-mana gitu, itu gimana Ustaz? Apa diulangin atau udah gitu aja gitu? Ya. Itu baik, yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua, kalau misalnya kita udah sebelum wudhu itu kita udah gosok gigi, tapi ternyata pas sholat itu ternyata masih ada, kita menemukan sisa makanan gitu loh. Itu apa yang harus dilakukan itu, Abi? Pas sholat itu loh, kita menemukan makanan, apakah dilepeh atau gimana gitu? Nah, atau alat tiba-tiba dirasa-rasa di mulut pas sisa makanan ya? Ya, ada sisa makanan gitu. Terus untuk yang ketiga, kalau misalnya
kita masih punya wudhu, misalnya antara maghrib sama isya itu kan jaraknya berdekatan, kita masih punya wudhu, itu lebih utama kita wudhu lagi atau udah wudhunya pas kalau udah punya wudhu ya udah pakai yang tadi aja gitu. Ya, baik, insyaallah. Ya, cukup Abi. Ya. Baik Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita sholat itu kita dipastikan pikiran itu nggak kemana-mana lagi ya. Begitu juga ini awal mulanya dari wudhu. Pastikan juga ketika sebelum kita berwudhu, kita memang sudah meniatkan dan meluruskan tujuan kita untuk benar-benar menghadap kepada Allah. Nah saat berwudhu itu tiba-tiba pikiran kemana-mana lagi. Ini bicara tentang membersihkan diri, membersihkan jiwa. Kalau seandainya memang ada perasaan kurang afdol gitu ya, nggak apa-apa Bunda, kita mengulang lagi. Karena tidak ada kerugian bagi kita ketika melakukan pengulangan lagi. Karena ini berhubungan dengan membersihkan sesuatu yang kita rasa benar-benar kita ingin fokuskan, bisa benar berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Tapi kalau seandainya merasa kayaknya udah cukup, ya nggak mesti diulang-ulang terus. Kapan sholatnya begitu Bunda ya? Ya, selagi memang masih bisa, mangga silakan. Karena memang berhubungan dengan hati, kayak kotoran aja yang kita bersihkan sehari-hari di rumah, di lantai itu, kalau nggak yakin kita bersih, kita ngulang lagi tuh. Walaupun sedikit, kita ambil sapu lagi, kita ambil lagi. Begitu juga dalam pembersihan diri, kalau seandainya memang rasa belum afdol nih, saya mau ngulang lagi. Karena benar-benar ke Allah ini teh benar-benar datangnya bersih, nggak ada lagi sisa-sisa tuh. Hingga akhirnya jangan sampai nanti kalau nggak diikutin perasaan itu, pas sholatnya nanti, aduh gimana ya tadi wudhunya udah bersih banget belum ya? Malah kepikirannya nanti pas sholat makin nggak bagus lagi. Jadi lebih baik selesaikan dulu ya Bunda. Nah mengenai sisa makanan, Mas Faisal tolong diberikan fikihnya ya. Jadi kalau seandainya dalam sholat itu tiba-tiba masih ada sisa makanan, dulu Abi pernah mendengar bahkan ada yang meludah ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Ketika pun akhirnya kita harus ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Tapi kalau seandainya Abi, Bunda, biasanya kalau begitu, biasanya Abi. Kalau sendiri ya, waalaikumsalam Bunda. Ya, biasanya kalau sendiri saya sangat terganggu sekali. Lebih baik saya hentikan dulu sholat saya ulangi lagi, benar-benar bersih kembali. Karena nggak enak tiba-tiba nanti ada rasa, malah rasa itu membuat otak kita pikiran kemana-mana. Ini rasa bawang atau rasa apa ya? Aduh, jadi nggak bagus tuh, rusak deh. Tapi kalau seandainya dalam kondisi berjamaah, nah ini Mas Faisal ya, ada mungkin penjelasan yang lebih lengkap lagi. Kalau dalam kondisi berjamaah, nggak mungkin meludah ke kiri, ke kanan. Dan kalaupun meludah kan ada caranya ya Mas Faisal ya. Bagaimana cara ketika sesuatu itu terjadi ketika sholat berjamaah. Insya Allah nanti disampaikan oleh Mas Faisal lebih lengkapnya kalau bisa dicarikan Mas Faisal ya. Terus mengenai tentang menjaga wudhu. Menjaga wudhu ini banyak juga orang yang mungkin nggak perlu lagi mengulang wudhu yang lain Bunda. Ya ketika memang rasanya kayaknya bisa kita jaga, mungkin kita nggak perlu mengulang lagi. Tapi bagaimana kalau kita mengulang lagi? Nah ini bicara tentang perlu atau nggak perlu ya. Kalau Abi ketika ada perasaan, contoh nih, saya pengen wudhu lagi karena khawatir tadi saya duduk kayaknya nggak tahu bersih atau tidak di sini. Atau yang kedua, saya perasaan pengen berwudhu lagi nih. Kenapa? Biar lebih fresh juga, segar juga ketika takbir pertama tuh kerasa nggak berat-berat. Apalagi Abi dalam perjalanan ini kadang-kadang kalau kena debu, kadang-kadang kalau kena panas, atau dalam kondisi tiba-tiba tertidur sejenak kalau terbangun lagi, itu juga boleh jadi membatalkan wudhu kita juga hingga akhirnya apalagi kalau tertidur pulas. Kayaknya lebih baik berwudhu lagi tuh. Nah ini sering Abi alami beberapa hari ini. Tapi ketika berbicara bertemu dengan Allah, ya benar-benar pengen ketemu dengan Allah tuh nggak ada yang mengganggu di mulut, nggak mau ada yang mengganggu di perasaan-perasaan yang lain tuh. Jadi tuntaskan dulu perasaan yang kira masih membuat ragu-ragu, mengganggu untuk benar-benar menghadap ke Allah itu, ya benar-benar kita lurus kembali kepada Allah. Bunda, saya mau cerita dulu ya yang didapatkan pagi hari ini kurang lebih diikuti oleh kurang lebih 150 para orang tua yang ketika subuh ini berjamaah, mereka menemukan sesuatu yang mereka cari seperti ini Bunda. Hubungan antara kita dengan Allah ini di dalam sholat, ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari karena bentuknya komunikasi.
Bunda kalau dengan suami, khususnya Bunda Sri Hastuti ya, Bunda Fitri, Bunda Nur Saidah, Meriza, Bunda Upik, kalau seandainya komunikasi dengan suami ini bagus, kerasa nggak manfaatnya? Makan dengan beliau jadi enak, ya tidur dengan beliau juga jadi enak, pergi berjalan liburan dengan beliau juga jadi enak, mau jalan-jalan juga jadi enak. Tapi apa yang terjadi kalau hubungan dengan komunikasi dengan suami nggak bagus? Nengok wajahnya nggak enak, dengar suaranya pengen jauh dari dia, perasaan tentu nggak pengen lama-lama, biarlah saya pergi ke dapur, menghindari komunikasi dengan dia, jangan sampai nanti malah salah paham, jadi ribut jadinya. Itu perasaan yang kita rasakan kalau komunikasi dengan suami itu nggak bagus, Bunda. Begitu juga kalau komunikasi kita dengan anak juga kalau nggak bagus, nggak akan nyaman, Bunda. Bawaannya itu lebih baik mereka nggak lihat kita daripada nanti lihat wajah kita, dia melihat wajah kita masam, nanti dia jadi salah paham. Udahlah, begitu juga dengan orang tua. Kalau komunikasi dengan orang tua nggak bagus itu, lebih baik nggak usah ketemu mama dulu deh, daripada nanti mama yang salah paham. Lebih baik nggak usah ketemu dulu, daripada nanti ketemunya juga nanti kaku. Udah lebih baik nanti aja lah, sama Bunda. Kalau hubungan kita dengan manusia aja, kalau bagus terasa banget nikmatnya, begitu juga dengan Allah ini. Kalau Anda bagus hubungan dengan Allah, komunikasinya dengan Allah itu juga enak, Bunda. Tapi kalau nggak bagus, juga akan bermasalah. Nah, kalau dengan manusia aja komunikasi nggak bagus bermasalah, apalagi dengan Allah. Kalau nggak bagus, masalahnya bisa kemana-mana. Bisa ke suami, bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke pekerjaan, bisa ke mesin cucian, bisa ke tempat masak, bisa pembukaan sahur, bisa buka puasa, kemana-mana. Tapi kalau seandainya hubungan komunikasi ke Allah ini bagus, ya Allah, aku baru selesai sholat berjamaah. Aku masih tahu banyak kekurangan yang bisa terjadi sehari-hari dalam hidupku. Seperti masak ada aja yang kurang. Mudah-mudahan kau membantu menyempurnakan, ya Allah. Boleh jadi ketika mempersiapkan makanan buat suami rasa kurang berkenan. Ya Allah, cukupkan rasanya. Ya Allah, boleh jadi aku saat ini belum bisa membagi waktu dengan baik mendidik putra-putriku. Mohon ya Allah berikan pendidikan kepada putra dan putriku. Bunda, Abi pengen di sini saat kita bicara pun Bunda masih connect ke Allah nih ya. Ya, bahwasanya Bunda melihat ke kamera, tapi Allah tuh melihat Bunda loh. Sedang belajar, sedang berupaya mendekatkan diri, bagaimana nanti ketemu saya di waktu zuhur lebih bagus lagi. Nah ini kalau seandainya terus muncul, akan memberikan ketenangan kepada kita, bahwa yang dimaksud berserah diri kepada Allah itu Bunda, yang dimaksud selalu ada Allah bersama dengan kita itu akan memunculkan perasaan tenang, nggak takut, khawatir kalau yang kita buat ini dalam kehidupan sehari-hari ada aja kurangnya. Sekarang ada waktu melihat kamera untuk ikut Zoom, tapi mungkin saat ini sedang memasak, mungkin ada yang sedang menjemur, ada yang sedang mencuci, mungkin ada yang sedang menunggu saudara, atau mungkin saat ini sedang menunggu telepon seseorang, atau juga sedang melihat handphone untuk menjawab pertanyaan seseorang. Banyak saja yang mungkin akan mengisi hari-hari kita. Nah, namun ada berita baik Bunda. Kalau Bunda punya hubungan komunikasi dengan Allah sekarang udah bagus, gimana hubungan anak dengan Allah? Pagi tadi ada anak yang sholat berjamaah. Tiba-tiba menetes air matanya dilihat oleh jamaah yang lain. Saya mau tanya ya Bunda ya. Kalau Bunda melihat anak sedang sholat, Allahu Akbar. Anak itu isak-isak menangis Bunda. Apa yang Anda pikirkan? Kok anak kecil sholat bisa menangis? Memang apa yang dia pikirkan? Belum ada dosanya, belum 10 tahun. Tapi kok bisa terisak-isak ya ketika sholat itu. Nah, rupanya pagi ini kita memberikan pelatihan kepada orang tua. Gimana sekarang anak-anak juga hubungan dengan Allahnya bagus. Nah, saat ini Bunda kan sedang bertanya sesuatu agar bagus hubungan dengan Allah.
Saya ingin Bunda langsung praktekkan selesai pertemuan Zoom ini. Nak, sini nak, Mama mau ajarkan sesuatu. Anda harus biasakan begitu sekarang. Ternyata ketika dipraktekkan, Anda mengajarkan anak gimana hubungan kita biar bagus sama Allah, nak. Ternyata tanpa Anda sadari ketika Anda mengajarkannya, Anda malah menemukan berlipat-lipat kali gimana caranya komunikasi dengan Allah tuh makin bagus. Jadi kenapa Abi menjadi seorang dai, akhirnya mengajarkan ini kepada Bunda, sebenarnya untuk saya, Bunda. Untuk saya. Maka ketika Bunda selesai acara ini, panggillah anak itu, ajarkan. Mama mau ngajarkan gimana caranya sholat yang khusyuk. Hingga akhirnya Anda sendiri akan terkejut, serasa kok saya juga makin pintar ya ngajarin anak saya bagaimana hubungan dengan Allah. Rupanya malah membuat Anda jadi ustazah. Saya malunya begini, ya. Mengajarkan mengenal Allah ini tidak mudah, Bunda. Guru-guru di sekolah yang hadir pagi tadi pun mereka malu, karena mereka pun nggak bisa mengajarkan gimana cara mengajarkan anak tuh untuk punya hubungan yang istimewa dengan Allah. Nah, ini cuma bisa dilakukan oleh hati yang tenang, hati yang punya keinginan besar untuk membuat orang ini lebih soleh dari dirinya sendiri. Khususnya anak-anak kita. Ibu Fitri ada anaknya nggak di situ, Bu Fitri? Ada nggak? Ibu Meliza ada anaknya nggak lagi di situ? Ibu Meliza, Ibu Wahyuningsi, kalau ada pertemuan dengan Abi yang singkat ini, saya ingin Anda langsung praktek ya. Kemarin kita kan udah belajar praktek sholat khusyuk ya. Sekarang saya ingin Anda tolong Anda praktekkan ini di rumah. Karena untuk pertemuan kedua ini cara cepat untuk melatih sholat khusyuk, Anda harus berusaha mengajarkan orang lain juga gimana khusyuknya sholat. Bunda Upik udah nyampaikan materi ini ke suami belum? Bunda Upik. Ya. Bunda Danis gitu ya. Aduh Abu Paring, kita mau nyampein ternyata tinggi kajinya lebih tinggi dari kita. Belum tentu Bunda, belum tentu. Pagi tadi aja ada orang suami, dia pikir kajinya lah tinggi. Tapi ketika mendengarkan istrinya menjelaskan, malu dia. Kenapa malu? Karena ternyata hati istri itu lebih begini rupanya kalau di hadapan Allah. Karena memang Anda yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak di rumah kan. Bagaimana mereka bertingkah, berulah, melawan, menangis. Anda tuh lebih mengerti bagaimana banyak menghadapi permasalahan di rumah. Jadi kalau seandainya nanti selesai, Ibu Gina, jangan ditunda-tunda lagi. Mulai dari ajarkan membersihkan, sucikan diri dari berwudu itu sampai ke praktek gerakan sholat sampai salam. Ya Bunda Sulis ya, Bunda Sulis Padang, ini di Padang. Ya, deh, abi pagi ko baju basuwo banyak di orang Padang. Ha? Payakumbuh, Pariaman, Lubuk Aluang, Lubuk Basuang, ada yang di Pasisir, ada di Solo, ada yang di Maninjau, deh banyak benar. Nah, jadi ibunda semua, ya, Abi ingin dengarkan pertanyaan yang lain. Ada di sini, Bunda, silakan. Ada lagi Mas Faisal? Ada Bi. Bunda Sri Hastuti, monggo Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Yang saya tanyakan, kalau orang sakit itu kan bisa waktu dirawat di rumah sakit, sholatnya wudunya diganti dengan tayamum. Tapi kalau sakitnya itu vertigo itu enggak bisa Ustadz, karena kita bergerak aja semuanya udah pusing gitu. Jadinya bagaimana ya Ustadz itu kalau orang vertigo itu, karena kita tidak bisa sholat, umpama lohor kita mau mencoba nggak bisa. Terus yang namanya mata itu pun kalau kita terbuka itu juga udah pusing. Jadi seolah-olah itu kita waktu lohor kita udah diberi obat lagi, akhirnya tertidur. Terus nanti
asar mau bangun, dikasih obat lagi. Jadi kerjaannya itu hanya tidur. Bagaimana dengan sholatnya ya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini kan ada pelajaran juga tahsin Ustadz. Jadi itu kita sholat itu kita praktekkan, tapi kita itu bacaannya bukan lebih ya mungkin memang itu proses ya Ustadz. Jadi bacaannya lupa, bagaimana Ustadz itu? Mungkin begitu Ustadz. Iya. Baik, Bunda. Ya. Masya Allah ya. Baik, untuk yang pertama mengenai tayamum saat kondisi sakit Bunda. Kondisi kita sholat ini kan ada waktu ya yang diberikan oleh Allah itu, seperti waktu antara waktu subuh dengan waktu zuhur itu kan panjang itu tuh ya. Hingga akhirnya dari zuhur ke waktu asar juga tuh kurang lebih ada 3 jam. Vertigo ini memang tiba-tiba Bunda, kalau dipaksakan jangan malah pecah pembuluh darah juga nanti jadinya. Akhirnya ketika memang ada sakit yang betul-betul sangat di kepala ini, kita ingat dulu waktu sholat kita ini rupanya masih ada, dikasih Allah 2 jam lagi. Nggak apa-apa, sebaiknya kita memang merehatkan diri aja dulu Bunda. Mentenangkan diri aja dulu ya. Hingga akhirnya ketika memang udah mulai agak membaik nanti, boleh nanti kita mau tayamum kembali, itu bisa kita lakukan. Nah, tapi gimana ternyata anggaplah sampai waktu zuhur dan waktu asar itulah nggak mungkin lagi kalau seandainya ini bisa kelewat ini. Makanya Allah memberikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sapar, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir ini bisa dengan menjamaknya. Nah, bisa juga kita niatkan nanti, ya Allah kalau begitu aku jamak awal ajalah, aku mau jamak takhir ajalah, khawatir nanti ketika aku belum sempat melaksanakan sholat malah kebablasan. Nah, ini Allah kasih lagi keringanan-keringanan kita itu. Jadi Allah nggak akan memberatkan dan menganiaya siapapun. Cuma yang Abi berikan plus buat Bunda itu, Bunda, perasaan Bunda tadi. Yang dimana ketika sakit itu Bunda benar-benar ingin berjuang. Ya Allah, ini sakit vertigoku, ya Allah. Aku mau sholat. Perasaan ini yang Allah suka Bunda. Jadi ketika memang kondisi kita ingin bertemu dengan Allah, ini yang dirasakan oleh orang-orang yang saat ini pengen ke masjid tapi nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena mungkin sakit, sementara tahu kawan-kawan tetangga-tetangga udah di masjid. Apalagi dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rasanya Bunda, tapi nggak berdaya sama sakit ini teh. Tapi juga mendengarkan Ustadz, aduh Ustadz kayaknya bagus tuh di masjid itu. Saya mau ke sana tapi ini sakit betul, ya Allah. Nah, ini kan komunikasi ya. Komunikasi. Satu sisi Allah menghargai orang-orang yang sangat ingin mendekatkan diri padaku, tapi Allah juga memberikan banyak keringanan agar kita tidak boleh melampaui batas. Jadi ketika sudah diberikan keringanan-keringanan bagi kita yang hamil, yang sakit, yang saat sedang perjalanan, yang sapar, yang musafir, maka manfaatkan keringanan-keringanan itu. Kadang-kadang kita ini kan ada muncul idealnya Bunda ya, aduh gitu sayang, aduh sayang enggak. Kalau memang Allah udah kasih keringanan, manfaatkan keringanan itu, mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan Allah berikan balasan yang lebih baik lagi. Bunda Sri Hatuti sepertinya bertambah usia makin tajam ya perasaan hati kita dengan Allah. Karena memang tidak tahu umur kita panjang atau tidak, Bu. Kemarin ada kejadian, tiba-tiba jatuh di kamar mandi karena serangan sakit itu, Bunda. Dibawa ke dokter, pecah pembuluh darah. Makanya ketika Anda mau berwudu, kan ada usia-usia yang mungkin tidak bisa terkejut dengan air yang sangat dingin gitu ya. Hingga akhirnya ada orang tua yang saat ini dia ketika mandi air hangat, dia sambil berwudu. Jadi bismillah Bunda, kalaupun kita wafatnya, nah ini cerita seandainya kita takut banget. Gimana kalau seandainya aku pun wafatnya ketika aku sedang berwudu tuh, Bi? Masya Allah. Gimana kalau wafatnya aku ketika hendak menjalankan sholat tuh, Bi? Aku ingin bertemu dengan Allah.
Kalau bicara tentang guru-guru, maka mereka itu memang merindukan kalau meninggal itu ya ketika akan beribadah kepada Allah. Apalagi kalau bisa ketika saat sujud pada Allah. Apalagi kalau saat berada di rumah Allah. Banyak orang mendambakan wafatnya itu dalam keadaan-keadaan lagi berkomunikasi dengan Allah. Nah, untuk Bunda yang mungkin usianya lebih muda dari Bunda Sri Hartuti ini, kayak Bunda Meriza, ya bedakan pahit asam manis garam kehidupan yang telah kami lalui bersama Bunda Upi yang usianya juga semakin bertambah, Bunda Aprida, Caniago, orang Medan sepertinya ya, karena udah banyak ujian yang dilewati bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, lebih banyak bahan dalam memaknai ketika sholat itu. Waktu berjamaah, ada yang menangis bukan karena bacaan imamnya yang bagus. Ada, Bunda. Tapi ada juga yang menangis, waduh saking bagusnya bacaan imamnya, tiba-tiba menetes, tersentuh hati. Macam-macam kondisi yang terjadi. Yang jelas, seperti yang Habib sampaikan, kalau Anda paham tentang kenapa ada sholat sunnah, sebenarnya kan untuk menutupi kekurangan yang dilaksanakan di sholat wajib. Ternyata di sholat wajib kita itu di salah satu rakaat kita kehilangan sesuatu. Tapi ketika Anda menjalankan sholat sunnah, insya Allah kekurangan kita tadi tertutupi dari sholat sunnah yang mungkin kita lakukan dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk. Makanya ketika sholat sunnah pun jangan buru-buru ya. Tetap aja nikmati. Ya, tetap aja nikmati. Nah, mengenai tentang tiba-tiba lupa bacaan sholat, yang selama ini kita mencoba belajar baca baik dan benar, tapi tiba-tiba gimana nih gitu ya. Ada juga yang ketika memang lupa bacaan sholat kita ketika dalam surat pilihan misalnya, langsung ruku juga nggak apa-apa Mas Faisal. Iya Mas Faisal ya. Kalau seandainya memang kita lupa, aduh mau lanjut lagi gimana. Ada juga yang mengulang dengan membaca surat yang berbeda, juga bisa Bunda ya. Intinya mah ketika Bunda berinteraksi dengan Allah, banyak juga fikih-fikih tentang ibadah sholat. Nah, di buku Abi memang tidak dijelaskan tentang fikih ibadah sholat, tapi Bunda bisa bertanya di Google ya tentang hal-hal yang mungkin Bunda khawatir, karena dengar di sini begini caranya, dengar yang bagian yang ini di sini, karena memang ada perbedaan-perbedaan mengenai fikih ibadah. Nanti kita belajar lagi. Ya, ada yang lagi yang Bunda? Oke, siap. Ada lagi nih, Bi, Bentar, Bunda. bentar. Ibu Sri Hasuti dari wajahnya masih ada yang ingin ditanyakan. Gimana Bunda? Enggak gini Ustadz, maksud saya kalau seandainya sampai dan asar itu terlewat gitu Ustadz. Lohor dan asan itu terlewat waktunya. Sudah masuk maghrib, tapi kita itu posisinya itu dalam keadaan tidur terus gitu. Iya. Misalnya lah sampai waktu maghrib ya, kita pun tertidur, kita pun ini. Nah, inilah Bunda ya. Ini saya rasakan jikalau seandainya terjadi dengan diri saya ya Bunda ya. Saya memposisikan saya sudah berniat untuk benar-benar berjumpa dengan Allah. Sakit ini yang ngasih siapa Bunda? Allah juga yang ngasih sakit Bunda. Kalau Bunda mau disehatkan sama Allah sebelum datang maghrib untuk bisa sholat, Allah izinkan sholat, Bunda tuh akan sholat tuh. Tapi ke Bunda ketika udah berjuang berusaha kok kelewat ini maghribku ya Allah. Itu kan penuh perasaan itu, ya takut ini teh kenapa kok bisa begini kan akhirnya ke diri kita teh. Aku merasa salah betul ke Allah teh. Aku merasa betul-betul lalai aku. Begitu banyak orang sakit, mereka berjuang dan akhirnya mereka bisa sholat gitu. Abi tidak bisa memponis siapapun ketika seandainya terjadi ini dengan Bunda Sri Hasuti atau dengan yang lain sekalipun. Saya pernah mengalami yang serupa dan perasaan itu memang sangat berkecambuk di dalam hati. Dan aku tidak bisa ulang waktu lagi, maghribnya lah datang. Tak bisa aku balik lagi ke masa lalu. Sampai-sampai Bunda,
Saya mencoba untuk di waktu sholat itu benar-benar melakukan taubatan nasuha kembali. Kembali lagi lah ke Allah. Ya Allah, kau tahu yang terjadi tadi ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Boleh jadi ketika kita melakukan taubatan nasuha kembali, mungkin apa yang terjadi sebelumnya terlewati, hak Allah Bunda kalau seandainya mau mengampuni kita. Ada juga kemarin yang adalah walaupun terlewat, ya Allah, aku mau sholat lagi aja. Terserah engkau mau terima aku atau tidak, ya Allah. Tapi aku ingin kembali padamu 5 waktu tuh aku tidak mau tertinggal. Ada yang seperti itu. Dan ada beberapa pendapat yang lain, itu nanti menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan, pilihan apa yang akan kita lakukan. Ada Bunda. Tapi selama Bunda masih sadar ini, ya. Ada juga yang memang lah diangkat Allah di kondisi sakit itu lah hilang ala sadarnya, Bunda tidak bisa sholat lagi, Bunda. Lah tidak bisa sholat lagi di tempat tidur itu, dia tidak tahu lagi itu suci atau tidak, bahkan akalnya udah tidak berfungsi lagi. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini, ya Allah? Abi tidak bisa membongkar rahasia ini, tapi jangan-jangan ini ujian bagi kita yang hidup, Bunda. Ya, orang-orang yang sholat itu, ini ada syarat-syaratnya termasuk akal sehat. Betul, Mas Faisal? Ya, orang-orang balik, orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang udah ini. Kalau seandainya kita letak akal ini tak fungsi lagi dan yang lainnya, mungkin saat ini tak jatuh lagi, Bunda. Ya, tapi kita yang hidup ini, Pak, Bunda, ya. Kita hidup ini gimana dia? Orang tua kita lah tak fungsi lagi akalnya. Tak bisa dia lagi sholat. Kita yang hidupnya lah berdoa terus ini kepada Allah. Kenapa Bunda? Karena kalau kita ini adalah anak dari orang tua yang sakit ini, maka sholat ibadahnya anak ini orang tuanya juga dapat. Ya Mas Faisal. Jadi setiap perbuatan baik anak-anak kita tuh kita orang tuanya juga dapat. Insya Allah nih jadi tabungan juga buat orang tua kita. Ya mungkin itu Bunda ya. Silakan nanti kalau Mas Faisal ada bantuan referensi yang lain, silakan diberikan tambahan jawabannya ya. Oke, siap. Paling nanti di akhir ya Bunda Sri Astuti, sebelum penutup saya izin menambahkan. Ya. Karena Abi, Terima kasih Ustaz. Ya, oke. Karena Abi bersiap-siap untuk berangkat lagi Abi ya. Iya. Oke, mungkin satu orang lagi aja ya Abi ya. Ya boleh. Ya. Silakan Bunda Wahyuningsih, Bun. Mangga Bunda, silakan. Silakan suaranya dinyalakan dulu Bunda Wahyu. Nah, iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abi, ini ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai apakah kekusukan itu berpengaruh besar dengan terkabulnya doa? Pertama itu, yang kedua, saya pernah merasakan dalam sholat tahajud itu kenikmatan yang luar biasa. Benar-benar saya rasakan dan hati itu menjadi tenang. Jadi di saat itu saya berusaha melimpahkan apa yang saya inginkan kepada Allah, seakan-akan seperti ada pertemuan antara makhluk dan pencipta. Cuman kok itu terjadi kadang-kadang aja ya Ustadz. Artinya kami ingin bisa sering terjadi seperti itu, caranya seperti apa? Abi, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagi kita yang sempat diberikan nikmatnya sholat Bunda, sampai-sampai saat itu selesai sholat kita tuh rasa-rasa ingin teriak gitu. Ingin kasih tahu ke papa, mama itu merasakan inilah. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu muncul ya. Di mana kita benar-benar menemukan nikmat yang membuat air mata kita jatuh. Tiba-tiba sekujur tubuh kita ini kok terasa lebih ringan ya. Ketika pikiran itu pun kayaknya semua jadi hampang gitu Mbak ya. Hingga akhirnya coba ingin mendapatkan ini terus, dan semua orang pengen begitu Bunda. Tapi Allah menunjukkan dari kisah para nabi,
Rasul, Bunda, memang mungkin tidak dalam setiap waktu mungkin ya, bagi beberapa orang untuk bisa merasakan nikmat yang serupa. Karena memang kita ini diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian untuk melatih hasil dari ibadah sholat itu. Sholat ini kan membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya kesuksesan yang terbesar adalah akhirnya kita tidak lagi berbuat sesuatu yang mengarah terjadinya perbuatan keji dan mungkar seperti marah, prasangka, sakit hati, sedih, kecewa. Bahkan ada yang kita nggak lagi sholat nih, kita nggak lagi sholat tapi sempat juga merasakan nikmatnya kayak waktu sholat subuh. Seperti apa? Ketika sedang berkendaraan, rupanya kita berzikir. Sedang beruduk, kita berzikir. Kita berjalan, kita berzikir. Kita berbaring, kita... Ibu pernah enggak tiba-tiba di rumah dalam waktu kesendirian, tiba-tiba mentafakuri hidup ini, duduk di depan pintu, netes aja air mata tuh. Walaupun ingat anak, ingat orang tua, ingat dosa-dosa kita dulu, itu juga merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan dan mudah-mudahan itu tanda-tanda juga diterimanya taubatan kita. Karena memang ada doa ini Bunda masih berhubungan dengan sholat kita, itu berhubungan. Karena doa ini pasti dimustajab. Hanya kan bentuknya macam-macam. Ada yang secara langsung sama Allah. Ada yang juga ditunda nanti untuk selanjutnya menjadi tabungan pahala di akhirat. Ada juga diganti dengan nikmat sehat. Ada juga dengan beri bantuan dengan nikmat rezeki. Ada juga mungkin dengan cara yang lain. Intinya ketika orang-orang yang beriman sedikit sekali yang bersyukur kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang pandai bersyukur. Walaupun saat ini Bunda tadi subuh, Bi, enggak kayak kemarin malam itu nangis-nangis aku dibuatnya, Bi, merasakan perjumpaan ini. Tetapi pagi ini kok tetap aja bersyukur. Bunda, tetap aja bersyukur. Kenapa? Karena boleh jadi jalan untuk nikmat di sholat selanjutnya dari rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah saat ini. Aku bersyukur ya Allah walaupun mungkin belum terasa gimana gitu ya. Tapi aku telah menunaikan kewajibanku padamu ya Allah. Aku kembali datang padamu ya Allah. Sementara banyak yang tidak dikasih kuat datang untuk sholat. Seperti cerita Bunda tadi kalau lagi sakit. Ya. Cerita Bunda Sri Astuti tadi kan menyentuh kita itu. Dimana ketika vertigo datang, tuh ya, itu yang beliau rasakan. Berkecambuknya ketika waktu maghrib tiba, tidak sempat lagi sholat asar. Nah, bagi kita di satu sisi, kita masih bisa merasakan tegak berdiri, gitu ya. Allahu Akbar. Betul-betul kita tidak boleh luput dari apapun yang terjadi. Baik yang terjadi, syukuri. Buruk yang terjadi dalam hidup ini syukuri. Karena yang buat itu pun yang satu tuh Bunda. Ya, dibuat skenario tidak sesuai keinginan dan harapan kita. Bunda Sri Astuti punya keinginan, punya harapan, tapi Allah tetap aja ingin menguji hati. Astuti, kata Allah tuh ya. Aku tuh membutuhkan dirimu, hatimu, jiwamu, fisikmu mungkin tidak bertemu dengan aku, tapi ruh, jiwa, ragamu bergantung ke aku terus kan. Bahkan ketika sakit pun mungkin kau dibuat oleh otak ini tak berfungsi normal, tapi jiwamu selalu ada di sampingku. Masyaallah. Ini tentang kekuatan ruh dan jiwa ya. Kembali kepada Allah. Mungkin kurang lebih hubungan ini akan terbangun menjadi batin seperti hubungan kontak Anda dengan orang tua, dengan anak ya, yang begitu lembutnya hati Anda, penyayangnya Anda dengan anak itu, sampai-sampai karena kontak batin itu muncul doa. Sementara kita tahu salah satu mustajab doa, orang itu nggak tahu sedang didoakan. Tiba-tiba aja tuh kok ingat-ingat anak nih, doakan anak. Itu juga bentuk rasa nikmat yang Allah berikan agar mustajab doa kau ke anak tadi itu. Allah berikan kita ingatkan perasaan terhadap suami,
suamiku ini memang mungkin masih banyak kata-katanya itu tak sesuai dengan yang dia lakukan. Tapi dialah jalan aku jadi ahli surga. Siapapun yang sabar dengan suaminya, maka surgalah tempatnya. Nah, insya Allah. Begitu Mas Faisal ya, untuk Bunda Wayu. Bunda Saidah apa kabar? Warna hijau cerah hari ini. Ya, mudah-mudahan makin bahagia. Ya, silakan Mas Faisal. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah terjawab ya Bunda Wayu, Bunda Sri Terus Faisal, Abi. Sama-sama Bunda. Alhamdulillah. Maaf nih kita pertanyaannya dicukupkan ya sampai sekitar di 10.53 insya Allah, karena Abi insya Allah akan mau berangkat lagi Bunda nih, mau rosodak wala di Cikarang ya Bi ya? Iya. Abi mohon undur diri ya tuh ya. Siap Bi, siap. Persiapan dulu, mudah-mudahan Bunda Upik, Bunda ya tidak boleh menangis lah ya. Kalaupun menangis karena Allah itu hebat Bunda. Tapi tidak boleh menangis karena anak, karena suami. Tidak boleh, beko Allah tuh cemburu nanti. Ya, ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahri yang sudah Terima kasih Pak Ustadz. sampai di 10.54 ini. Oke, ayah bunda semuanya, izin ya sedikit menambahkan yang tadi pertanyaan dari bunda-bunda semuanya. Sebelumnya tadi ada Bunda Sapitri ingin bertanya juga, gimana kalau misalkan ketika kita selesai wudhu, terus air bekas wudhunya kita lap, itu hukumnya gimana? Hukumnya itu adalah mubah atau boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi hukumnya itu mubah atau boleh ya, ayah bunda semuanya. Terus ingin menambahkan juga pertanyaan buat Bunda Sri Astuti. Ini terkait saya pernah lihat pertanyaan serupa yang diajukan Bunda Sri Astuti kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu beliau ditanyakan kalau gimana kondisinya ketika ada seorang yang koma gitu. Kalau koma kan misalkan dia sampai 3 hari, 4 hari, nah otomatis kan ada banyak sholat yang ditinggalkan ya. Nah, kalau beliau menjawabnya itu sesuai dengan kejadian ketika Rasulullah SAW memberikan wasilah kepada Bilal agar ketika pada saat itu kondisinya dari Rasulullah, para sahabat dan juga Bilal. Terus Bilal diamankan untuk supaya menjaga Rasul dan para sahabat. Jadi agar nanti sholat subuhnya tidak kesiangan. Nah, jadi Bilal nggak tidur nih, ternyata Bilalnya ikut tertidur pula. Nah, jadi ketika itu bangun langsung sholat. Jadi ceritanya seperti singkatnya. Jadi ada yang boleh sholatnya dikodok. Nah, terus juga ada yang boleh tidak usah dikodok. Jadi cukup aja sholat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diampunkan. Karena itu kan murni itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabannya itu jadi boleh. Misalkan sholatnya tidak dikodok, tapi bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan sholat tobat. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad itu menyarankan sholatnya dikodok berdasarkan 4 imam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, jadi boleh sholatnya nanti dikodok, dicicil. Nah, jadi seperti itu. Dan juga nanti ditutup dengan sholat taubat. Jadi gitu Bunda, mungkin tambahannya. Nah, nanti lebih lengkapnya bisa nanti ayah bunda bisa ngeliat Q&A-nya tuh. Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Hidayat. Tapi seperti itu sih. Nah, gitu ayah bunda semuanya. Nah, tadi Bunda Danis juga apa ya? Oh, yang tadi ya, yang masalah ada makanan nyelip di gigi gitu ya? Kalau nggak salah tadi ya? Iya, betul Ustadz. Oke, benar. Kalau tadi sarannya Abi itu Abi membatalkan sholatnya. Tapi ada juga kalau misalkan kita lagi berjamaah nih, misalkan kalau mau Bunda batalkan itu nggak jadi masalah, nanti lanjut sholat lagi. Tapi kalau misalkan Bunda tetap ingin melanjutkan sholat dan insya Allah sholatnya bisa terjaga, bisa nanti misalkan makan yang sisa makanan itu diselipkan di sini, terus bisa diludahkan ke sini nih. Di sini kan kalau pria ada kantong nih, jadi langsung gitu. Jadi jangan terlalu keras, bisa masuk sisa makanannya ke sini. Nah, begitu juga dengan sama sih dengan
akhwat juga seperti itu. Oke, bagi sebenarnya banyak nih pertanyaan di grup chat, tapi qadarullah karena Abi Fahri juga sedang roadshow lagi dakwah ya. Beliau berangkat ke Cikarang untuk mengajarkan pelatihan sholat khusus secara offline ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga secara langsung walaupun via Zoom ya. Tapi kita berdoa agar bisa ini nih pelatihan sholat khusus bersama Abi secara langsung ya. Entah itu misalkan di masjid, di gedung atau apalah. Semoga nanti bisa tercapai ya ayah bunda semuanya. Oke, terima kasih buat ayah bunda semuanya yang sudah standby. Insya Allah pertanyaannya di chat udah saya screenshot. Jadi nanti saya akan coba japri ke Abi Fahri. Jawabannya seperti apa? Nanti jawabannya saya share di grup ya, biar semuanya bisa dapat ilmunya. Oke, kita tutup sama-sama pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kajian juga bukan. Jadi kita sama-sama sharing kepada Abi Fahri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya bunda semuanya. Nah, insyaallah videonya video sholat khusus kita akan share setiap hari ayah bunda semuanya. Terima kasih ya bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Bye bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam.